Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ulfanur Ajijah, peserta Latsar PPSDM golongan 3, angkatan 6, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk yang selanjutnya yaitu ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu didirikannya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Puluhan pemuda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuannya itu sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua yaitu sejarah terciptanya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia itu merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia ini diprakarsai oleh Sultan Kesayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di London, Belanda. Titik penting yang ketiga yaitu adanya Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Jakarta. Dalam kongres ini dibahas berbagai persoalan seperti pembentukan badan terpusat, gagasan persatuan, peran wanita, peran agama, serta peran bahasa menuju Indonesia merdeka. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda II dilaksanakan dan yang sekarang kita sebut yaitu Sumpah Pemuda. Untuk yang kelima yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian yang terakhir yaitu dibentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah kita tahu tentang sejarah wawasan kebangsaan, kemudian kita juga harus tahu tentang 4 konsensus dasar. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila ini berasal dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5, sila berarti prinsip atau asa. Kemudian yang selanjutnya yaitu UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disusun rancangannya pada tanggal 29 April 1945. Untuk membuat undang-undang ini, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI sengaja dibentuk. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9. Mereka diketahui merancang Piagam Jakarta yang kemudian menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini bukan hanya sekedar slogan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan gambaran dari bangsa Indonesia. Adapun bina artinya pecah,
ika artinya itu, tunggal artinya satu, sehingga Bhinneka Tunggal Ika berarti terpecah itu satu. Slogan tersebut memiliki gambaran yang sesuai dengan Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Walaupun terpisah, masyarakat merupakan satu kesatuan, yakni warga negara Indonesia. Yang terakhir yaitu NKRI. NKRI ini kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dari Sabang sampai Merauke. NKRI berdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. NKRI menganut sistem republik dengan sistem desentralisasi. Hal itu sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Yang selanjutnya yaitu identitas negara. Identitas negara ini ada yang pertama bendera Indonesia, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga lambang negara, yang terakhir lagu kebangsaan. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian serta eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Setelah wawasan kebangsaan, kemudian kita bisa beraksi atau melakukan sikap perilaku bela negara. Bela negara itu sendiri yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dasar hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban bela negara yaitu ada pada Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan sesuai Undang-Undang 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Untuk yang selanjutnya yaitu nilai dasar bela negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara Pasal 7 Ayat 3. Nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air. Cinta tanah air di sini yaitu merupakan perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara. Yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki arti bahwa sebagai individu kita hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan NKRI, sehingga harus mempunyai sikap dan perilaku untuk bertindak dan rela berkorban demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keyakinan akan Pancasila
sebagai ideologi negara harus tertanam di dalam hati seluruh rakyat Indonesia. Karena sebagai ideologi negara, nilai-nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bangsa Indonesia serta menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat. Yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban demi bangsa dan negara adalah kerelaan berkorban dan mengabdi tanpa pamrih terhadap tanah air dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan NKRI. Yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara. Kemampuan fisik dan psikis yang baik menjadi modal awal yang besar untuk melakukan bela negara. Nah, kita sebagai ASN juga mempunyai fungsi ASN. Fungsi ASN yaitu yang pertama, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang mind mapping yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.